Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Ketika melihat tayangan film atau sinetron, biasanya peristiwa yang terekam kamera itu terjadi karena sesuai arahan ataupun rencananya. Namun apa jadinya ketika sebuah peristiwa berhasil terekam dan kelanjutannya justru di luar dugaan? Berikut ini ada beberapa kejadian di luar ekspektasi. Kalian gak bakal percaya sama apa yang terjadi pada gambar satu ini guys. Dilansir dari The Dodo, ada seorang pria yang terlihat berfoto dengan kupu-kupu. Tahu sendiri kan kalau kupu-kupu itu serangga yang sangat sulit untuk dihampiri, apalagi harus bersentuhan langsung. Tapi menariknya kupu-kupu ini gak mau pergi dari sang pria. Dan yang jadi perhatian Mimin nih, si pria ini langsung menangis loh ketika bertemu kupu-kupu tersebut. Terlebih lagi kupu-kupu berwarna kuning itu justru terlihat sangat nyaman berada di lengan pria bertopi ini. Nah, menurut informasi yang Mimin dapat dari Good News Network, rupanya pria yang berhasil foto bareng kupu-kupu ini merupakan pria bernama Kolsinski. Dan bukan sekedar serangga biasa, pria ini menganggap kalau kupu-kupu tersebut merupakan reinkarnasi sang ibu yang sudah 9 tahun meninggal dunia. Apalagi, persis sebelum ibunya meninggal, sang ibu pernah mengatakan kepadanya bahwa akan kembali ke dunia sebagai seekor kupu-kupu kuning. Jangankan orang lain, pria ini bahkan gak percaya ada serangga kecil bertengger dengan nyaman di lengannya. Apalagi kupu-kupu tersebut datang tepat di perayaan Hari Ibu. Ya, seakan menganggap kalau kupu-kupu itu benar-benar jelmaan ibunya yang telah meninggal dunia, pria ini pun gak bisa membendung air matanya dan mencurahkan perasaannya di sosial media miliknya dengan akun @Kolsinski. Sudah pasti kalian sayang banget kan sama anggota keluarga, tapi apa jadinya jika orang lain terbukti membunuh salah satu anggota keluarga kalian? Yang pasti mungkin bakal marah sekaligus dendam ya. Di saat orang lain seperti itu, namun faktanya ada seorang pria justru melakukan hal tak terduga kepada si pembunuh. Dilansir dari Daily Mail, seorang ayah harus kehilangan anak kandungnya yang merupakan pengantar pizza setelah dirampok dan dibunuh oleh seorang pria berandalan. Dalam persidangan yang terlihat pada video yang diambil dari channel Faith and Knowledge, ayah korban terlihat mendatangi persidangan sang pembunuh anaknya. Namun bukannya kesal atau mengutuk perbuatan orang yang telah menghilangkan nyawa anaknya, pria ini justru mengaku telah memaafkan tersangka. Angry at you for I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. Takjubnya, di akhir persidangan, pria berjenggot itu justru membuka tangannya lebar-lebar agar bisa memeluk pembunuh anak kesayangannya. Seharusnya sebagai manusia, bisa saling menghormati satu sama lain ya guys. Tapi sayangnya dilansir dari Daily Mail, sempat terjadi peristiwa di mana seorang wanita Somali bernama Jama justru harus dipukul oleh seorang wanita dengan menggunakan gelas bir di sebuah kedai. Kabarnya, si penyerang bernama Bukartis ini memukul wanita Somali itu karena kesal bahwa wanita muslim tersebut berbicara bahasa khas negaranya dibanding harus berbicara dalam bahasa Inggris. Entah apa yang merasuki wanita itu, tiba-tiba aja wanita berambut pirang itu melempar gelas birnya ke wajah Jama dan kabur. Menariknya, meski harus mendapatkan luka dari kekerasan yang dilakukan orang asing, dalam persidangan Jama justru dengan lapang dada memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Bukartis. Apalagi ia mengatakan bahwa agamanya mengajarkan dirinya untuk saling memaafkan. Berjiwa besar banget ya ibunya. But I just wanted to tell you in front of everybody today that I do forgive you. I do forgive you. And I hope that you choose love over hate. And my intention for you is not bad. I don't have any ill feelings towards you. Memaafkan orang yang telah mengambil nyawa orang yang kita sayang memang hal yang gak mudah. Namun faktanya dilansir dari USA Today, seorang pria bernama Philip yang juga merupakan pastor justru dengan lapang dada memaafkan si pembunuh ayahnya sendiri, yakni Ron Hammer yang menjadi tersangka pembunuh ayahnya pada 29 tahun yang lalu. Sebenarnya, Philip masih ingat betul bagaimana sang ayah harus meregang nyawa di tempat usahanya sendiri, di toko bahan makanan di kawasan Nashville. Kala itu, Philip sedang membantu sang ayah di toko, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan pistol dari arah parkiran. Dan naasnya, ia harus menerima kabar bahwa yang tertembak itu adalah ayahnya sendiri, yang ditembak oleh seorang pria bernama Ron Hammer. 29 tahun berlalu, bukannya menyimpan dendam karena sang ayah harus direnggut nyawanya, Philip justru berteman baik dengan Ron Hammer.
Bahkan pada beberapa waktu lalu, Philip diketahui bersaksi untuk Ron Hammer demi memenangkan pembebasannya dari penjara. Padahal sebelumnya Philip pernah berharap pembunuh ayahnya itu bisa mendapat hukuman mati. Mimin bingung deh, hati orang ini terbuat dari apa ya? Pasalnya dilansir dari The Guardian, sebenarnya pria ini merupakan saudara dari Jen yang harus tewas karena ditembak oleh tetangganya yang merupakan perwira polisi. Namun bukannya berharap pelaku pembunuhan diadili seberat-beratnya, dalam persidangan pria ini justru dengan lantang memaafkan apa yang telah dilakukan oleh tersangka. Walaupun pahitnya saudara kandungnya harus meninggal dunia, namun ia justru memilih untuk memaafkan, bahkan memeluk orang yang telah membunuh saudaranya. I forgive you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Ayah mana sih yang gak sedih ketika mengetahui anak kesayangannya harus mati di tangan orang lain? Hal itulah yang dirasakan pria bernama Van Terry. Dilansir dari NBC Miami, anak perempuan Van Terry ditemukan tak bernyawa di garasi sebuah apartemen. Parahnya lagi, mayat wanita tersebut terbungkus kantong sampah yang ditutup dengan selotip. Kemungkinan besar, sebelum dibunuh, wanita tersebut mendapat pelecehan dari tersangka. Saat menghadiri persidangan, dilihat dari video yang Mimin dapat dari channel Good Morning America, ayah dari korban terlihat memang tidak bisa menahan rasa sedihnya. Dan beberapa saat ketika sedang memperhatikan tersangka pembunuh anaknya yang duduk mengenakan pakaian tahanan, tiba-tiba pria tersebut lompat ke arah pembunuh dan berusaha menghajarnya. Emang bener ya, selain orang tua, guru itu salah satu orang yang bisa memahami anak muridnya. Gak terkecuali guru satu ini guys. Dilansir dari ABC News, seorang guru bernama Kenan Lowy berhasil menenangkan salah satu muridnya yang kedapatan membawa senjata ke sekolah menengah kawasan Oregon. Kemungkinan besar sih, siswa tersebut berencana untuk menembaki sejumlah orang yang ada di sekolahnya. Namun untungnya, sebelum kejadian naas terjadi, seorang guru yang melihat anak murid yang membawa senjata api itu justru langsung memeluk muridnya dan berusaha untuk menenangkannya. Dan syukurnya, guru tersebut berhasil menenangkan anak muridnya, hingga pada akhirnya senjata yang dibawa bisa dirampas dan dibawa ke tempat yang aman. Kebanyakan dari kalian pasti setuju kalau catcalling itu salah satu yang sering diterima oleh sejumlah wanita, terutama ketika mereka sedang pergi ke tempat umum. Pasti ada aja oknum gak bertanggung jawab yang iseng memanggil atau parahnya ada yang sampai menyentuh bagian tubuh wanita. That's not good. Video yang Mimin dapat dari channel MBKS memang terlihat jelas kalau ada seorang wanita pengendara sepeda mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sejumlah pria yang mengendarai mobil. Dilansir dari Guardian, peristiwa tersebut terjadi di kawasan London. Sebenarnya si wanita udah berusaha sabar. Nggak taunya nih, karena emosi wanita itu pun sengaja mengikuti mobil oknum tersebut. Dan ketika mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, inilah yang terjadi guys. Karena usianya yang udah tua, banyak orang yang meremehkan keberadaan nenek. Nah, dalam video yang Mimin dapat dari channel CBS, sebenarnya memperlihatkan aksi perampok yang sedang berusaha mencuri berlian di sebuah toko perhiasan di pinggir jalan. Karena takut nyawanya bisa terancam, penduduk sekitar lokasi tersebut hanya bisa menonton aksi pencurian tersebut dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi mengejutkannya, tiba-tiba ada seorang nenek berbaju merah dengan berani menghampiri kawanan perampok tersebut. Meski tidak memiliki senjata tajam, namun dengan berani nenek tersebut mengusir sejumlah perampok hanya dengan cara memukulkan tas jinjingnya ke arah tubuh perampok. Setelah dapat informasi dari Daily Mail, peristiwa itu benar-benar terjadi di jalan kawasan Inggris, dan yang menjadi pahlawan merupakan nenek berusia 71 tahun bernama Ann Timpson. Menariknya nih, nenek yang disebut sebagai super grand ini hanya bermodalkan tas kanvas untuk mengusir segerombolan perampok yang berusaha menghancurkan kaca toko perhiasan.